Halo teman-teman, balik lagi dalam Bintoro, Bincang-Bincang Sautoro. Pada hari ini kita akan membahas tentang COVID nih, pandemi yang sedang kita hadapi, yang bikin pusing semua orang. Pasti kalian penasaran kan kita mau membahas apa? Nah, sebelah saya ada teman saya. Perkenalkan Mbak, namanya? Nama saya Elisa, saya dari Gereja Meranggen untuk wilayah Pekantan Bumirejo. Teman-teman, sebelumnya saya mau kasih tahu Mbak Elisa ini adalah salah satu mantan apa ya Mbak disebutnya mantan apa ya Mbak? Mantan pasien lah ya. Mantan pasien. Iya. Karena kita membahas COVID, berarti ya Mbak Elisa ini adalah mantan dari pasien COVID itu sendiri. Tapi sekarang puji Tuhan sudah sehat ya Mbak ya. Iya. Kabarnya sudah Sangat baik. sangat baik ya, puji Tuhan. Nah Mbak Elisa, saya dan teman-teman mau tahu nih, kapan sih Mbak Elisa tahu kalau Mbak Elisa itu terjangkit COVID itu sendiri? Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Putih atas waktunya dan teman-teman pasti penasaran ya. Kapan saya dinyatakan COVID? Pertama, sebelum kita membahas kapan saya dinyatakan COVID, sebelumnya tugas harian saya memang termasuk kategori pekerjaan yang beresiko karena saya sendiri sebagai seorang tenaga kesehatan di bidang epidemiologi. Jadi saya petugas epidemiolog. Saya dinyatakan COVID itu tanggal 24 Juni. Saya ingat 24 Juni. Iya. Kayaknya agak lama sih makanya harus mengingat-ingat. 24 Juni saya waktu itu memutuskan untuk minta di swab karena sebelum itu saya merasa kurang enak badan. Jadi ada rasa yang seperti kepala pusing awalnya. Pusing, panas gitu ya Mbak? Pusing, panasnya nggak terlalu. Tidak terlalu. Jadi hanya pusing saja. Saya menyangka itu vertigo karena saya punya riwayat vertigo. Ya karena terus akhirnya itu kan di hari Minggu. Nah, hari-hari lepas hari ya saya beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika ada waktunya, saya merasa wah ini waktunya saya harus dites nih. Kebetulan ada jadwal untuk tes pasien, saya ikut. Dan ternyata tanggal 24 saya dites, tanggal 27 sore hasil saya keluar dan dinyatakan saya terkonfirmasi COVID-19. Seperti itu. Sebelumnya kan teman-teman mungkin belum tahu apa tadi pekerjaannya Mbak Elisa? Saya petugas epidemiolog. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja biar teman-teman bisa tahu. Kalau melihat di televisi itu pasti tahu ya kalau juru bicaranya itu dari Kemenkes itu adalah petugas epidemiolog. Nah itu tugasnya adalah kami sebagai orang yang ditempatkan menelusuri siapapun yang terkonfirmasi positif COVID. Jadi kami harus mendatangi keluarganya, kami harus mencatat riwayat kemana saja yang pasien terkonfirmasi ini, seperti itu. Terus selanjutnya kita mendata dari keluarga ini harus kita karantina, kita menjadwalkan untuk tes baik itu rapid ataupun swab, dan kita harus memantau selama 14 hari, seperti itu. Jadi hampir setiap hari kita mendapat laporan pasien positif, dan itu juga saat itu juga kami harus segera menindaklanjuti 1 kali 24 jam, seperti Berarti itu. hampir setiap hari berhubungan langsung dengan Gitu. Untuk padahal kami juga sudah dibekali dengan pakai APD yang benar, terus protokol kesehatan juga kami lakukan ketika kami harus wawancara dengan pasien. Kami juga harus menjaga jarak seperti itu, dan waktu yang untuk kami wawancara pun tidak boleh terlalu lama seperti itu. Tapi ya mungkin memang Tuhan menghendaki saat itu saya harus tertular, jadi ya sudah seperti itu. Lalu saat Mbak Elisa tahu kalau ternyata hasilnya positif, itu perasaannya gimana sih Mbak? Oh jelas itu perasaannya sangat campur aduk sekali. Putus asa ada, saya merasa sedikit putus asa, kecewa ya ada juga. Karena kecewanya kenapa? Saya merasa saya sudah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan protokol kesehatannya yang ada, seperti itu. Terus putus asa, saya memikirkan bagaimana nasib keluarga saya. Kebetulan saya sudah berkeluarga, saya punya anak kecil, dan juga saya punya keluarga, orang tua saya
punya penyakit yang cukup serius. Beberapa ada yang punya riwayat hipertensi dan ada yang gula, penyakit DM atau gula. Itu kan termasuk penyakit yang sangat risiko. Jika dia tertular COVID, itu efeknya sangat luar biasa sekali, seperti itu. Lebih riskan gitu. Iya, lebih sangat riskan. Jadi saya terkonfirmasi, terus akhirnya saya memutuskan ya sudah, daripada saya di rumah, saya harus ke rumah karantina, seperti itu. Jadi Mbak Elisa di karantina selama berapa hari kalau boleh tahu? Kemarin 20 hari saya karantina di rumah karantinanya, seperti itu. Meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya, pekerjaan saya tinggal, seperti itu. Dan saat karantina itu kan jauh dari keluarga, apalagi dari anak. Pernah merasa gimana ya Mbak, ya, putus asa atau merasa ingin ya sudah saya pasrah aja ya Tuhan atau gimana gitu? Iya, pas awal mulainya saya di karantina, masuk pertama pasti saya menangis, kecewa sekali kenapa saya bisa di posisi ini gitu. Tapi di situ saya minta pertolongan Tuhan. Jadi saya berdoa dalam hati, ya mungkin Tuhan memang izinkan saya untuk ini agar suatu hari nanti saya bisa memotivasi orang-orang lain ketika mereka ada yang terkonfirmasi. Karena COVID ini bukan hanya penyakit yang dirasakan sakitnya, tapi lebih ke secara mental, secara psikis, pandangan masyarakat, terus kita harus melawan penyakitnya sendiri. Kalau kita tidak kuat untuk melawan itu semua, ya mungkin bisa jadi tidak tahu kedepannya saya akan seperti apa, masih bisa tertolong atau tidak, saya juga tidak tahu, seperti itu. Terus seperti apa cara Mbak Elisa menghadapi situasi yang sangat berat ini dan sendirian juga kan Mbak? Untuk caranya ya selama di rumah diri, iya, saya berusaha menguatkan diri. Otomatis ada penyemangat dari keluarga, itu pasti, dari teman-teman. Terus selama di sana pun kan ada banyak kegiatan. Jadi kalau orang berpikirnya di karantina itu hanya tertidur, hanya tertidur, terus hanya bisa tiduran, pergi hanya ke kamar mandi ke apa. Tapi bersyukurnya kalau di rumah karantina kita masih bisa beraktivitas di luar, ada kegiatan senam bersama. Kadang malam pun kita ada terapi psikologis dari mahasiswa psikologi yang datang ke kami, seperti itu. Selain itu juga yang saya syukuri ketika saya di sana, saya bisa punya waktu yang lebih karena sekarang kan sudah tidak bisa yang namanya ibadah bersama ya, semuanya serba online. Saya bisa lebih melihat tentang pelayanan ibadah online yang ada di YouTube. Saya sering lihat itu, seperti itu. Lebih banyak ya, bersyukurnya punya banyak waktu lah untuk bisa membaca Alkitab lagi, berdoa, mencoba lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lagi. Mungkin kemarin karena saya disibukkan dengan pekerjaan saya kemarin, saya banyak terlewatkan waktu yang harusnya saya bisa lebih dekat dengan Tuhan, tapi waktu itu malah saya menjauh, kan seperti itu. Jadi dengan momen ini mungkin lebih bisa quality time sama Tuhan gitu kali ya. Iya. Seperti itu kayaknya sih Mbak. Memang saya merasa sekali. Saya di tes swab itu di sana sampai 6 kali. Jadi tes swab yang kelima itu saya sempat benar-benar yang rasanya masih nggak terima ya, sama. Saya bilang gini, Tuhan ini sudah swab yang terakhir. Saya sampai seperti itu. Ini swab yang terakhir harusnya. Saya sudah minum obat secara teratur. Saya sudah tidak ada gejala sama sekali, karena awalnya kan saya punya gejala hilang indera penciuman, hilang indera perasa, rasanya mual, rasanya kurang enak badan. Nah, selama proses karantina di sana kan semua gejala itu sudah hilang, tapi sampai swab yang kelima itu di hari yang ke-14 ternyata saya masih positif. Saya nggak terima di situ, mikirnya Tuhan wis kurang apa meneh, saya seperti itu. Tapi ya terus kembali lagi, Tuhan mencoba ingatkan saya untuk mungkin Tuhan mau saya istirahat lebih lagi. Saya kayak gitu. Tuhan mau mungkin usaha saya yang kemarin masih kurang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Jadi ya sudah, saya kembali lagi untuk mencoba berserah. Jadi selama karantina itu benar-benar melatih kesabaran, melatih rasa bersyukur, melatih rasa bersyukur yang lebih lagi, karena masih bisa tertolong ketika terkonfirmasi terus masuk ke rumah karantina.
Itu. Jadi sedikit cerita, bareng dengan saya itu ada satu teman saya juga yang kebetulan dokter, waktu itu terkonfirmasi tapi terlambat. Jadi iya, saya masuk ke rumah karantina, teman saya sempat libur, taunya saya terkonfirmasi hari Sabtu, teman saya hari Minggu saya mendapat kabar meninggal. Dan selama dia libur itu dia tidak pernah bercerita. Dia merasa kurang enak badan tapi tidak pernah bercerita, dan saat itu tidak ada waktu untuk dia untuk di rapid ataupun di swab, jadi tidak pernah tahu. Dan teman saya itu akhirnya meninggal di hari Minggu. Nah di situ pun saya sempat putus asanya itu juga. Tuhan, kok teman saya sampai seperti itu? Saya sampai berpikir pulang dari karantina saya ingin melepaskan pekerjaan ini, saya kayak gitu. Tapi Tuhan menaruh hal yang lain lagi. Tuhan ingatkan lagi passion saya ketika dulu saya kuliah. Memang saya pernah punya passion, saya pengen ketika lulus kuliah punya pekerjaan, entah pekerjaan apapun, yang penting itu harus bisa membantu orang lain. Tuhan ingatkan itu. Kamu ingat gak janjimu waktu itu? Kamu ingin membantu orang, kalau bukan kamu siapa lagi? Karena masyarakat itu masih stigmanya terlalu tinggi sekali. Seperti yang saya bilang tadi, COVID itu bukan hanya masalah melawan sakitnya, tapi secara psikisnya. Mereka perlu dikuatkan, mereka perlu diberi semangat, dan mereka perlu diberi dukungan yang benar-benar, ayo COVID ini bisa sembuh. Bukan seperti berita-berita yang kita lihat kan, kalau COVID pasti meninggal, terus orangnya jatuh, yang lemah terpelendak. Tapi ada yang harus kuat seperti itu. Seperti saya misalnya, saya tidak jatuh terkulai yang sakit seperti apa, tapi saya terlihat seperti orang sehat biasa, cuma memang ada virus di dalam tubuh saya. Seperti itu Mbak Tuti. Luar biasa banget kesaksiannya. Iya. Dan terus setelah dinyatakan sudah sembuh, kan Mbak akan kembali lagi pulang. Respon masyarakat sekitar tuh gimana Mbak? Kalau untuk yang respon masyarakat yang di sekitar sudah cukup baik. Jadi ketika awal-awal pas saya dinyatakan positif itu, memang yang cukup agak berat yang saya dengar itu anak saya terutama. Namanya anak-anak, banyak ejekan dari teman-teman mainnya, sampai dia tuh nggak punya teman. Dia merasa sedih, Bu, kenapa aku dibilang corona padahal kan bukan aku yang sakit. Anak saya sempat seperti itu, dia sempat dijauhi teman-temannya. Nah ketika saya sudah kembali, bersyukur orang-orang yang waktu kami harus karantina itu kan jarang yang mau main, tidak mau main dengan keluarga kami atau bertamu. Tapi setelah saya dinyatakan sembuh, responnya cukup baik. Tapi ya masih ada yang sesekali itu kalau ngobrol masih menjauh, menjaga jarak, karena taunya yaitu tadi dikiranya masih membawa virusnya, seperti itu. Mungkin kurangnya informasi seperti itu. Iya, mereka kurang informasi sih, lebih tepatnya mungkin. Jadi merasanya ya sudah, mending jaga jarak, jaga aman diri sendiri, seperti itu. Mbak Elisa untuk sharingnya sangat luar biasa sekali. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan Mbak Elisa, bahwa membuktikan Tuhan itu baik, sangat luar biasa. Dan mungkin Mbak Elisa bisa menyampaikan pesan-pesan atau penguat-penguat bagi teman-teman di sana, mungkin juga yang survivor COVID, dan juga mungkin buat masyarakat yang menganggap orang yang terkena COVID itu istilahnya negatif atau bagaimana gitu Mbak. Ya, terima kasih. Untuk pesannya untuk teman-teman yang ada di luar sana, COVID itu nyata ada. Kita tidak perlu takut. Yang penting kita melakukan protokol kesehatan sesuai dengan aturannya, tetap menjaga jarak, memakai masker. Terus jika kita merasa kurang enak badan, segera periksa, jangan ditunda-tunda. Terus ketika tahu ada teman, saudara, atau siapapun yang kita temui itu ternyata positif, kita jangan langsung menjauhi, tetap jaga jarak. Kita beri motivasi, dukungan, semangat, karena COVID itu bisa sembuh, seperti itu. Dan satu lagi, pesan saya, jangan lupa bersyukur, karena setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu semua pasti sudah direncanakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan izinkan saya ketika itu, mungkin Tuhan ingin, bukan mungkin ya, tapi Tuhan ingin saya menjadi saksi, saya bisa memberi semangat ke orang lain,
Dan setiap masalah apapun yang kita terima itu harusnya menumbuhkan rasa bersyukur kita. Seperti itu, rasa bersyukur karena Tuhan masih memberi kita sakit, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Nah, Tuhan masih memberikan kita ya orang-orang yang di sekitar kita itu kan untuk mendukung kita, memberi semangat kita. Dan untuk masyarakat yang masih memandang negatif ya, tolong sekali jangan langsung ketika ada orang yang COVID tunjukkan rasa empati kita lah atau simpati kita. Dengan cukup kita menutup mulut kita saja, namun kita membawanya dalam doa. Jangan langsung kita selalu ngomong-ngomongnya si ini COVID. Ketika orangnya sudah pulang ya sudah, kita bersikaplah biasa, karena kalau sudah dinyatakan sembuh ya sudah, orangnya pasti sembuh. Seperti itu. Baik Mbak Elisa, terima kasih atas sharingnya pada hari ini. Baik teman-teman, cukup sekian sharing kita dengan Mbak Elisa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan selalu menolong kita. Sampai ketemu di episode Bintoro lainnya. Terima kasih.